Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Bukan pelakor. Karya Irma Nurhidayati. Selamat membaca. Setelah mengatakan itu, Mas Danis langsung mematikan teleponnya. Lelaki itu selalu saja berpikiran buruk tentangku. Memangnya aku wanita apa yang berani memasukkan lelaki yang bukan muhrim ke rumah suamiku sendiri? Ingin rasanya pergi menjauh dari kehidupan Mas Danis. Tetapi entah mengapa aku tak pernah bisa melakukannya. Hati ini seakan berat pergi menjauh darinya. Andai saja dulu Mbak Hana tidak menjodohkanku dengan Mas Danis, mungkin kisah cintaku tak akan seperti ini. Berat rasanya hidup satu atap dengan lelaki yang tak pernah mencintaiku. Aku menggeleng singkat. Percuma disesali, toh waktu tidak akan mungkin bisa terulang kembali. Takdir sudah mengharuskan jalan cintaku seperti ini. Seberapa besar pun keinginan kita untuk mengubahnya, semua sudah suratan dari Sang Kuasa. Hanya doa yang tak henti kupanjatkan. Semoga menemukan ending bahagia. Naura, jangan pernah lelah berdoa. Sekalipun Allah belum mengabulkan doamu, tak ada yang tahu kapan doa akan diijabah. Entah esok, lusa, atau di kemudian hari. Percayalah, skenario Allah adalah skenario terbaik untuk setiap hambanya. Petua ibu tak pernah lekang dari ingatan. Semua aku simpan rapi sehingga bisa kupraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti karena nasihat-nasihatnya kini aku menjadi pribadi yang kuat. Kubaringkan tubuh ini di kasur. Mencoba menghilangkan penat karena lelah bekerja seharian. Bukan kerja, lebih tepatnya mengikuti kemanapun Pak Marcel pergi. Semakin hari lelaki itu semakin menyebalkan. Apapun kemauannya harus langsung kupenuhi. Aku seperti seorang pembantu yang 24 jam non-stop bekerja dengannya. Ponsel berdering. Aku langsung tepak jidat saat melihat satu buah pesan masuk di layar ponsel. Aku di depan rumahmu, keluar dan ikut denganku untuk menemui ibu di rumah. Jangan membantah. Yes, lelaki itu selalu saja dengan seenak hati memerintah, tanpa memikirkan tubuhku yang sudah begitu lelah. Walau bagaimanapun aku bukan seorang budak yang bisa ia perintah dengan sesuka hati. Aku tidak mau terus-menerus seperti ini. Lebih baik aku dipecat dari perusahaanmu daripada hidup di bawah kekanganmu. Tak lama kemudian ponselku kembali berbunyi. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk ke rumahmu, supaya para tetangga menyangka ada hubungan spesial di antara kita berdua. Aku mendelik tak percaya. Lelaki itu menggunakan berbagai cara agar aku bersedia menuruti semua permintaannya. Ingin rasanya mencekik lelaki itu, lalu melemparnya ke mulut buaya di sungai. Tanpa menunggu waktu lagi, aku segera mengambil tas, lalu bergegas keluar rumah menemui Pak Marcel. Lelaki itu tengah bersandar di depan pintu mobil, sembari menghisap sebatang rokok. Ini bukan jam kerja. Seharusnya Pak Marcel jangan mengancamku seperti itu, ucapku seraya masuk ke mobil. Aku tidak menyuruhmu bekerja, hanya meminta sedikit waktumu untuk menemui ibuku. Untuk apa aku menemui ibu Pak Marcel? Setidaknya yakinkan beliau kalau kamu memang kekasihku. What? Kenapa? Bukankah dari awal aku sudah memperkenalkanmu sebagai calon istriku pada ibu? Aku tidak bisa, Pak Marcel. Bukankah Anda juga tahu kalau aku sudah menikah? Pak Marcel tidak menjawab pertanyaanku, melainkan langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Rasa kesal dalam diri semakin bergejolak hebat, mengingat sikap Pak Marcel yang semakin hari semakin keterlaluan.
Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Naura. Kamu kira aku tidak tahu kalau selama ini Danis tidak pernah bisa membahagiakanmu? Aku mendelik tak percaya. Dari mana Pak Marcel tahu kalau Mas Danis itu suamiku? Bukankah selama ini aku merahasiakan semua itu darinya? Lalu dari mana juga bisa menyimpulkan kalau rumah tanggaku jauh dari kata bahagia? Jangan terkejut seperti itu. Aku tahu semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Danis tidak pernah mencintaimu. Lalu bagaimana dia bisa membahagiakanmu? Sementara hati dan cintanya hanya untuk mendiang istrinya. Perkataan terakhir Pak Marcel membuatku tak bisa membantah. Aku tahu, di kedalaman hati Mas Danis masih terukir indah nama Mbak Hana. Lelaki itu tak akan pernah bisa mencintaiku, karena cintanya selama ini hanyalah untuk Mbak Hana. Apakah aku harus menerima cinta Pak Marcel dan pergi dari kehidupan Mas Danis? Tidak, aku tak mungkin mengkhianati lelaki itu. Tak peduli seberapa dalam luka yang ia torehkan, tak akan kuingkari janjiku pada Mbak Hana. Mungkin kehidupan rumah tanggaku jauh dari kata bahagia, tetapi aku percaya suatu saat nanti akan ada kebahagiaan yang datang menghampiri. Bukankah Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan umatnya? Jadi apa yang harus aku takutkan? Sementara ada Allah yang selalu menjaga dan membersamaiku. Hanya saja mungkin Allah tengah menguji sebatas mana kesabaran yang kumiliki. Tak lama kemudian mobil Pak Marcel berhenti di pelataran sebuah rumah mewah. Seorang wanita yang masih tampak cantik dan anggun menyambut kami di depan pintu. "Assalamualaikum," ucap Pak Marcel. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu yang tak lain ibunya Pak Marcel. "Hai, kita bertemu lagi sayang." Wanita itu langsung memelukku. Jika dulu aku menyimpulkan orang kaya itu angkuh dan sombong, maka hari ini aku akan berkata yang sebaliknya. Ternyata tidak semua orang kaya memiliki sikap arogan. Terbukti, ibunya Pak Marcel tak hanya cantik wajah, tetapi cantik pula hatinya. "Ibu ingin kalian secepatnya menikah. Bila perlu, bulan depan akad nikah sekaligus langsung adakan resepsi yang sangat meriah. Kita akan banyak mengundang para relasi bisnis penting, juga teman-teman pentingmu Marcel. Tidak perlu terburu-buru, biarkan kami saling mengenal terlebih dulu. Biar tahu bagaimana karakter dan pribadi masing-masing," ucap Pak Marcel. Aku bernapas lega. Setidaknya masih memiliki banyak waktu untuk memikirkan cara agar bisa terlepas dari lelaki itu. Aku sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaannya. Tak ingin masuk ke dalam lubang masalah yang lebih besar lagi dari ini. Apalagi jika memikirkan hubunganku dan Mas Danis yang tak pernah akur. Terkadang ada rasa bersalah dalam diri. Tak ingin selamanya seperti itu. Aku ingin menyelamatkan rumah tanggaku dari ambang kehancuran. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Bulan depan kalian harus menikah.